awali hari ini dengan doa. Kerinduan kami Tuhan berada di rumah-Mu, berada dalam hadirat-Mu selalu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk merasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir dan mengurapi setiap kami Tuhan. Jangan sampai ada yang terlewat Tuhan. Apapun yang menjadi beban kami pada hari ini kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Ini lagu sederhana, lagu masa kecil kita. Tapi aransemennya lebih oke. Ku
puji Tuhan lebih lagi. Let's go. Yang percaya Tuhan kita Raja yang hebat, mari nyanyikan dengan semangat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu tadi patahkan, kutuk dan mata dikeralakan.
siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari pakai waktu pagi ini untuk connect dengan Tuhan yang selalu merindukan kita. Kami mau terhubung denganmu Tuhan, kerinduan kami Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Yesus, oh kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berjalan atasku. Mari bawa hidup kita. Ini hidup kami Yesus, kami milik-Mu.
pengorbananmu lagi. Terima kasih Yesus. Terlalu dalammu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Seringkali itu menjadi pengorbanan yang hanya diimajinasikan. Tetapi iman bukan hanya soal berimajinasi, tetapi iman adalah soal mengenal dan mengalami Engkau. Biarlah pengorbananmu itu kami alami di dalam bentuk kasih yang luar biasa. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang memampukan kami untuk menghadapi segala perkara. Dan kasih yang membawa kami untuk juga mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni mereka dan membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman yang nyata di dalam Engkau itu terjadi. Karena dengan demikian kebenaran itu menjadi hidup. Dan kalau kebenaran itu hidup akan ada sukacita. Dan kalau ada sukacita, maka di dalam setiap kami ya Tuhan, itu akan mendatangkan kegairahan, akan ada energi, ada kekuatan untuk kami mengikut Yesus, melakukan kehendak firman Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Engkau juga curahkan sukacita akan firman Tuhan. Sehingga di dalamnya ya Tuhan ada kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan hidup kami akan diubahkan dari hari ke sehari ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sebagaimana di surga ya Tuhan. Dan berfirmanlah kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk kita bisa bersama-sama ada di dalam kesiapan untuk menerima firman Tuhan. Ya. Baik, saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara semuanya, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya. Oke, kita memasuki bulan Februari tahun 2025. Ya. Waktu begitu cepat, kita sudah memasuki bulan yang kedua. Nah, saudara-saudara, di dalam bulan Februari ini kita akan di dalam sasaran kita untuk kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, closer. Maka kita Februari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal Tuhan melalui doa, ya. Mengenal Tuhan melalui doa. Doa adalah sesuatu yang kita sebagai orang Kristen sudah sering mendengarnya, ya. Tahu bahwa kita harus berdoa. Tetapi saudara-saudara, doa seringkali justru menjadi beban. Seringkali kita tahu bahwa itu baik buat kita harus berdoa. Tetapi kita tidak ada sense, tidak ada rasa, dorongan untuk kemudian benar-benar berdoa. Seperti kalau kita lapar begitu ya. Kalau kita lapar ada dorongan makan. Kalau kita lapar ada dorongan untuk kemudian beli makanan dan
mencari makanan yang enak. Tetapi seringkali kita tahu doa itu baik buat kita. Ada yang mengatakan doa adalah nafas dari orang percaya. Sehingga kemudian kita ya tahulah kalau kita nggak bernafas kita nggak hidup begitu. Tetapi faktanya ada berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang percaya atau orang Kristen kemudian seperti ada hambatan untuk benar-benar berdoa. Padahal di sisi yang lain, saudara-saudara, doa adalah sebuah sarana yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kita mengenal Dia. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, Allah sangat rindu agar Dia dikenal dan itu terjadi melalui doa. Di dalam doalah manusia kemudian memiliki hubungan dengan Allah. Jadi doa itu adalah sebuah cara, sebuah sarana bagi Allah memperkenalkan dirinya. Sama seperti kalau saudara dan saya seperti punya 2 anak dan saya berkomunikasi dengan anak-anak saya bicara dengan anak-anak saya, itulah cara kami kemudian saling mengenal. Mungkin dengan tindakan-tindakan saya, anak-anak saya bisa mengenal saya, sedikit mengenal saya. Tetapi ketika kami ngobrol, kami bicara 2 arah. Bukan hanya saya sebagai orang tua, kalian ya harus begini. Lalu saya tidak pernah dengar mengapa mereka melakukan ini, mengapa mereka tidak bisa melakukan ini. Maka kemudian tentu pada akhirnya mereka di dalam proses itu tidak ada hubungan yang terjalin. Jadi doa juga berbicara tentang sebuah komunikasi 2 arah, saudara-saudara. Komunikasi 2 arah. Itu sebabnya di bulan Februari mari kita akan belajar bagaimana mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan di dalam doa-doa kita itu saya ingin tanya kepada saudara-saudara. Ketika saudara-saudara berdoa, apa yang saudara rasakan? Apa sih yang saudara rasakan? What does it means? Apa artinya doa itu bagi kita? Ya, apa artinya doa bagi kita? Seringkali doa menjadi sesuatu yang kita rasa tidak terlalu perlu karena doa itu tidak punya arti buat kita. Bahkan perjalanan iman kekristenan kita juga mungkin tidak punya arti buat kita. Nah, saya mengajak kita sepanjang tahun ini untuk setiap kali apa yang kita belajar bersama-sama itu punya arti bagi kita. Punya arti bagi saudara dan saya secara pribadi. Sama seperti kalau saudara-saudara, mengapa saudara bekerja? Saudara bekerja karena saudara-saudara mendapatkan penghasilan. Tetapi mengapa saudara perlu penghasilan? Ya karena saudara punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan untuk hidup lebih baik lagi. Punya anak, punya istri, dan punya masa depan, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu punya arti bagi kita. Begitu itu diambil dari kita bisa stres, kita bisa terpukul karena pekerjaan itu meaningful buat kita. Tetapi berapa banyak kita yang menyadari bahwa doa itu harusnya punya arti bagi saya, punya arti bagi saudara-saudara, sehingga ketika doa itu diambil atau kita kehilangan kesempatan untuk berdoa, maka kita seperti merasa ada yang hilang. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajar kita tentang berdoa seperti anak kecil. Berdoa seperti anak kecil. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5 di sana saya hanya meng-highlight beberapa ayat, tetapi saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu
berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan Yesus memberikan perhatian tentang anak kecil, karena pada waktu itu konteksnya para murid sedang ribut tentang siapa sih yang terbesar di antara kita. Ini Yesus mulai mendekati Yerusalem dan mereka melihat bahwa Yesus kemungkinan ini akan dimuliakan jadi raja. Image mereka tentang Yesus adalah glory, kemuliaan, Yesus akan jadi raja. Sehingga mereka ribut tentang siapa di antara kita ini yang paling besar. Petrus mungkin mengatakan, ya harusnya saya dong yang paling tua gitu. Saya kan paling senior di sini. Tapi Petrus nggak ngomong ya saudara. Kadang-kadang kan kita begitu ya, kita punya maksud tapi kita nggak ngomong, kita hanya melemparkan pertanyaan gitu ya. Misalnya ada makanan tinggal satu, ini kita lempar ya. Ayo dimakan. Padahal kita yang pengen makan. Itu trik-trik lama begitu ya saudara. Dan mereka bertanya, siapa di antara kita yang paling besar? Ya. Saya nggak ada ini. Orang-orang seringkali kita ini seperti merendahkan diri di atas gunung gitu ya saudara. Bertanya gitu ya. Padahal sebenarnya akulah begitu. Nah, maka kemudian Yesus dia mengambil seorang anak kecil dan kemudian menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Wow. Murid-murid berharap. Yesus kemudian mengatakan, Petrus, kamu sebenarnya yang paling besar di antara murid-murid ini. Tetapi Yesus justru mengambil anak kecil dan menempatkan dan berkata, sesungguhnya apabila kamu tidak bertobat. Wow. Nah ini berarti murid-murid seperti dibawa kepada orientasi yang berbeda. Sebelumnya mereka berorientasi bahwa mengikut Yesus itu mendapatkan jabatan. Mengikut Yesus itu mendapatkan kedudukan yang potensial, yang prospektif. Punya berkat-berkat masa depan yang luar biasa, yang menjanjikan saudara. Jadi sebenarnya ketika mereka bertanya siapa di antara kita yang paling besar, di situ ada pamrih saudara. Di situ ada pamrih. Dan ternyata Yesus kemudian menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka, yang bisa jadi anak kecil ini hanya ikut-ikutan, hanya mengikut orang tuanya, dan kemudian menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mengatakan, kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada sesuatu yang kita pelajari tentang anak kecil ini. Ada sesuatu yang kita pelajari tentang anak kecil. Apa yang kita perlu pelajari tentang anak kecil ini? Yesus membuat pembandingan antara murid-muridnya dengan anak kecil. Murid-muridnya yang ingin mengetahui siapa yang terbesar, dan justru Yesus menunjukkan yang terbesar adalah seperti anak kecil. Banyak sifat dari anak kecil yang kita bisa belajar, tetapi paling tidak ada beberapa 3 yang saya ingin kita belajar semuanya tentang anak kecil ini. Anak kecil adalah biasanya kita anggap tidak terlalu penting, apalagi di zaman itu. Ya, di zaman itu saudara, kalau seorang anak lahir lalu ayahnya tidak menerima anak itu, maka anak itu tidak bisa diterima. Jadi begitu anak itu posisinya lemah. Tetapi disinilah kita belajar dari sifat-sifat anak kecil, khususnya di dalam doa. Yang pertama saudara, berdoa seperti anak kecil itu berarti seperti apa? Berdoa seperti apa? Yang pertama adalah berdoa dengan iman yang total.
Anak kecil tidak bertanya bagaimana janji orang tuanya dipenuhi. Apakah orang tuanya mampu? Tetapi kalau orang tuanya berjanji, anak kecil percaya. Anak kecil tidak punya pikiran gimana papa mamanya akan bisa menepati janjinya, membelikan mainan atau apapun juga, ya. Tetapi anak kecil percaya bahwa papanya pasti bisa memenuhi apa yang dia janjikan. Berdoa dengan iman yang total. Ketika saudara dan saya berdoa, berapa banyak kali kita sebagai manusia dewasa ketika kita berdoa, yang kita pikir adalah rasionalisasi kita. Gimana Tuhan jawab doa saya ini ya? Kita itu gak bisa percaya total. Bahkan saking pikiran kita itu bekerja dengan informasi dan data, kita pun jarang berdoa. Kenapa? Karena rasanya berdoa ya semua sudah ada, gak perlu lagi berdoa. Karena menurut logika kita itu sudah tersedia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, berapa banyak kita berpikir bahwa doa hanyalah tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudara yang sudah menikah, kalau saudara menikah di suami istri hanya bertanya tentang gimana kecukupan untuk bulan ini, bagaimana semuanya oke? Dan suami saudara, para istri-istri hanya mengatakan gimana, sudah oke semua, make up sudah lengkap gitu ya saudara. Tetapi tidak pernah ada pembicaraan, obrolan tentang perasaan dan lain sebagainya. Saudara perhatikan anak kecil, mereka berdoa dengan iman yang total. Mereka mempercayai bahwa orang tua mereka pasti sanggup kalau orang tua itu sudah berjanji. Nah, kita lihat janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan berhubungan dengan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah di Madiun ya saudara-saudara, melayani di Madiun, dan kemudian di antara hamba-hamba Tuhan ada sekitar 170 pendeta seluruh Indonesia dari sebuah sinode. Mereka meminta saya untuk memberikan seminar, lalu kemudian malamnya KKR, pelayanan KKR. Dan saudara-saudara, selesai pelayanan seminar, ada pertanyaan-pertanyaan waktu jam makan siang. Ada yang mendekat kepada saya dan bertanya, macam-macam pertanyaannya. Ada dari pendeta yang melayani di daerah kantong Kristen, dan dia mengatakan, Pak, semua di tempat kami sudah hampir mayoritas jadi Kristen. Lalu kalau kita ingin melakukan terobosan menjangkau orang lain, yang lain sudah ke gereja tuh, itu bagaimana? Lalu saya tanya, menurut ibu, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apakah berarti tujuan gereja selesai? Saya sampaikan, tujuan dari kehadiran Tuhan mendatangkan kerajaan Allah. Dan saya kutip kemudian Lukas pasal 4 yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku untuk mencelikkan yang buta, membebaskan yang tertawan, melepaskan mereka yang tertindas, dan menyembuhkan, memulihkan. Saya tanya, apakah kehadiran gereja telah mencelikkan mereka-mereka yang banyak di antara kantong-kantong Kristen yang masih buta huruf? Banyak yang mereka berpikir kegiatannya hanyalah kegiatan gerejawi, tetapi pendidikannya berat. Nah, kami di Sekolah Tinggi Teologi menerima mahasiswa-mahasiswa dari kantong Kristen, dan saya menemukan entah kenapa banyak di antara mereka yang dari kantong Kristen pendidikannya berat. Berat. Dan saya melihat, berarti gereja di sana, kehadiran gereja, berpikir mengumpulkan orang di gedung gereja itu saja cukup. Tidak, saya ngomong. Nah, saudara, saya
mengajak kita ketika kita berdoa dengan iman yang total, kita juga terbuka secara total untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita untuk apa yang kita harus lakukan. Untuk apa yang kita harus lakukan ketika kita berdoa dengan iman yang total, itu berarti kita juga terbuka dengan apapun juga yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan. Kita tidak bertanya lagi. Mengapa Tuhan engkau lakukan ini? Atau mengapa Tuhan meminta ini? Saudara, contoh doa yang next slide. Doa yang penuh dengan iman total, yaitu sebelumnya apakah ada? Slide sebelumnya. Enggak ada ya. Oke. Di Keluaran pasal 32 ayat waktu Musa, bukan. Itu next. Nah, saudara-saudara, berdoa dengan iman yang total itu mempercayai Dia. Termasuk ketika doa kita serasa belum dijawab Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan motivasi yang tulus. Nah, ini anak kecil ini kan polos ya, saudara-saudara. Anak kecil dikenal dengan kepolosannya yang membuat kita terkagum. Satu kali anak saya Axel masih mungkin umur 5 tahun kalau saya tidak salah ya. Karena tiap malam sebelum tidur saya ngobrol bersama dengan mereka. Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, "Pak, Tuhan Yesus itu ada di mana, Pak?" Ada di hati kita. Ada di hati kita. Berarti kalau kita goyang-goyang Tuhan Yesus bisa jatuh ya, Pak. Nah, saudara-saudara, pikiran polos kali ya. Tulus, polos gitu ya. Ini menjelaskannya gimana? Saya sampaikan. Tuhan Yesus itu roh itu seperti angin. Kamu gak bisa lihat angin, tapi kamu rasa kalau ada angin. Gimana? Bertiup, betul kan? Pada waktu Papa tiup kamu, ada anginnya kan? Iya Pak, Tuhan Yesus kamu gak bisa lihat. Tetapi kalau kamu merasakan ada ketenangan, merasakan ya kalau damai sejahtera, anak kecil susah menerima, mencernanya. Disitulah Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Nah, saudara-saudara, ketulusan anak kecil itu berbicara tentang motivasi yang apa adanya. Dia tidak bertanya, dia tidak berpikir, kalau saya tanya seperti ini lucu enggak ya? Kalau saya bertanya kepada Papa ini, Papa tertawa atau enggak ya? Dia menyampaikan satu pertanyaan yang itu dari hatinya. Nah, bagaimana saudara dan saya ketika berdoa? Betapa sering kita manusia dewasa, kita berdoa itu seperti kita harus mikir terlalu rumit. Kita begitu berpikir hal-hal yang ini namanya spiritual, ini hal-hal yang rohani begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya sebagai manusia, itu Tuhan yang paham dengan kondisi kita. Berapa waktu yang lalu saya kemarin malam-malam tiba-tiba sakit perut luar biasa ya, sakit perut luar biasa dan kemudian lemes begitu ya, lemes dan mungkin karena dari pelayanan di Madiun kecapean begitu ya, karena selesai pelayanan ada ketemu teman-teman lama dulu di sekolah, ngobrol, menyemangati mereka dan dalam perjalanan pulang lalu kemudian ada pelayanan yang lain dan malam-malam jam 3 pagi, saya ke belakang dan berkali-kali sampai lemes gitu ya. Besok paginya belum baik juga. Waduh, saya bilang ini banyak hal yang harus saya kerjakan. Dan saudara-saudara, di dalam hati saya gitu ya, karena saya mempersiapkan khotbah ini. Kemudian saya
terbaring, saya memutar lagu, dan kemudian ada Ibu Lili, lalu Ibu Lili mengatakan, gimana gitu. Ya, terus entah kenapa tiba-tiba saya meneteskan air mata, saudara-saudara. Saya meneteskan air mata. Saya ingat apa yang saya persiapkan. Saya bilang, Tuhan, saya saat ini enggak berdoa untuk kesembuhan Tuhan. Tapi saya berdoa, kenapa Tuhan, ketika Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan, kenapa tubuh saya lemah Tuhan? Ya. Kenapa tubuh saya lemah? Sehingga saya tidak mampu mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Saya ingin mengunjungi orang, tapi saya tidak mampu. Ya. Saya ingin melakukan sesuatu dan saya merasa tubuh saya lemah. Saya menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan dan saya sampaikan juga kepada Ibu Lili. Saya merasa sedih sekali. Saya merasa ada begitu banyak kesempatan di depan mata saya. Sebenarnya ini adalah pelayanan, ini jiwa-jiwa, tetapi seperti saya tidak mampu oleh karena kelemahan fisik. Saudara-saudara, berdoa dengan motivasi yang tulus, berbicara tentang berdoa dengan apa adanya, isi hati saudara-saudara. Termasuk ketika saudara dan saya merasa kecewa dengan Tuhan, saudara bisa mengatakan kepada Tuhan. Saudara bisa berkata, Tuhan, saya merasa saya sudah jauh dari Engkau Tuhan. Tuhan, kenapa? Karena saya merasa bahwa Tuhan tidak peduli saya. Tuhan tidak dengar saya. Saudara-saudara, seperti anak kecil. Di depan rumah kami ada anak kecil, ada beberapa anak. Ya. Salah satu yang anak ketiga. Itu hampir tiap pagi. Itu tiap kali cecenya pergi ke sekolah, anak ini nangis terus. Anak ini nangis terus. Kadang-kadang saya pergi ke depan dan mana, ada apa Gia? Udah saya berusaha menghibur. Tapi sudah pagi itu sudah lewat, besoknya begitu lagi. Tapi satu kali, saudara-saudara, hari Minggu saya dengar anak ini menyanyi. Anak ini kelihatan senang sekali ya. Gitu ya. Gia, kenapa? Kamu senang sekali ya? Kamu mau kemana? Sudah pakai rok rapi begitu ya saudara-saudara. Karena pagi itu dia diajak ke gereja, saudara-saudara. Saudara, ketulusan hati anak itu, walaupun hari ini ditegur, hari ini dimarahi karena dia mau ikut cecenya sekolah, besok lakukan lagi, saudara-saudara. Dia tidak bisa menyangkali keinginan hatinya. Ketulusan berbicara tentang kita menyampaikan isi hati kita. Ketulusan juga berbicara tentang bahwa kita tidak bermaksud kita seperti mengakali Tuhan, saudara. Kita berdoa seperti Tuhan tidak tahu isi hati kita sehingga kita berdoa B padahal yang kita inginkan A, saudara. Itu kan berarti sebuah saya tidak mengatakan kebodohan, tetapi sebuah kesia-siaan. Kita seolah-olah berpura-pura terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, tapi dalam hati kita tidak merasakan bahwa kita sedang berterima kasih, saudara. Belajar untuk tulus, bukan hanya seremonial, bukan hanya agamawi, saudara, tetapi belajar untuk tulus apa adanya, sehingga dengan demikian engkau akan mengalami bagaimana Tuhan itu mengerti, bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Sehingga doa bukan menjadi beban keagamaan, tapi doa adalah ruang, adalah kesempatan untuk kita menyampaikan isi hati kita dengan apa adanya, tulus. Kecewa, marah, sedih. Saya pikir kalau kekristenan hanya mengajar positif, ngomong positif, pokoknya semua positif. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita itu dengan berbagai macam hal.
Ya. Coba baca Mazmur. Kalau kita baca Mazmur, mulai Mazmur pasal 2, itu sampai Mazmur pasal 50, itu isinya keluhan, isinya merasa terancam, kemarahan. Ya. Memang akhirnya puji-pujian. Tetapi ketulusan berbicara tentang kita membuka diri dan membuka kerapuhan kemanusiaan kita. Berapa banyak kita memakai topeng supaya kelihatan ini, kelihatan itu. Tetapi di dalam doalah saudara dan saya bisa menyampaikan diri kita apa adanya, tulus. Sehingga doa menjadi satu hubungan yang benar-benar intim. Karena di dalamnya kita bisa menyampaikan dengan apa adanya. Yang ketiga, berdoa seperti anak kecil itu berdoa dengan merendahkan diri. Anak kecil, sebenarnya saya mendownload doa anak kecil ya. Saya lupa kasih tahu Sally. Tapi waktu saya dengar doa ini ya, anak kecil berdoa ya, hampir tipikal anak kecil yang berdoa seperti itu ya. Mereka berdoa itu begitu tulus. Dan mereka seperti benar-benar membutuhkan. Ada, saudara bisa temukan itu di YouTube. Tetapi ada yang berdoa, Tuhan berikan kepada papa banyak uang. Ya. Kalau orang dewasa ngomong begitu malu ya saudara-saudara. Ini enggak rohani ini. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan papa banyak uang. Tuhan, supaya papa harus bantu mama. Doanya begitu. Ini kayaknya dia menyoroti papanya terus ini. Tuhan, supaya papa bisa ajak Dede untuk pergi jalan-jalan. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara, dia berdoa dan melihat bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dari semua yang dia sedang doakan. Berapa banyak kita berdoa tetapi kita tidak benar-benar merendahkan diri bahwa kita sedang bergantung kepada Tuhan dan bahwa Tuhan adalah sumber jawaban kita. Karena pikiran kita bercabang dan kita berpikir bahwa ada jawaban dari sumber A, sumber B, sumber C. Sehingga kita sebenarnya berdoa tetapi tidak benar-benar sedang bergantung kepada Tuhan. Berdoa, kadang-kadang bahkan ada yang berdoa dengan memerintah, mengancam Allah. Tuhan, kalau Engkau tidak berikan, saya tidak akan lagi mengikut Engkau. Doa yang kadang-kadang sok tahu, memberitahu Tuhan, Tuhan Engkau tahu ya Tuhan, bahwa di Los Angeles sedang terjadi kebakaran, ya Tuhan tahulah. Ya, kita kadang-kadang doa kasih informasi Tuhan begitu ya. Yang tanpa sadar kita seperti mengatur Tuhan. Betapa sering juga ditemukan seorang yang kelihatannya semakin bertuhan, tetapi semakin merasa berbeda, semakin merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih istimewa dari orang lain, sehingga justru ketika dia banyak berdoa, dia melihat orang lain tidak rohani. Nah ini jadi doa bukan seperti anak kecil saudara-saudara. Karena saking sulitnya doa, bisa jadi ketika ada orang yang bisa benar-benar kemudian rutin, konsisten berdoa, dia merasa lebih tinggi, lebih rohani daripada yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi menjadi seperti anak kecil menolong hati kita untuk tetap merendahkan diri. Anak kecil tidak menemukan kesulitan, saudara-saudara, untuk berteman. Ya. Di dalam doa, saudara-saudara, ketika kita berdoa bersama-sama, kita mendoakan kebutuhan orang lain. Itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Berapa banyak kita ya berdoa memilih-milih.
Yang lalu saya pergi ke rumah sakit mata. Saya perhatikan di situ, di rumah sakit mata ini ada sliding, ada macam-macam begitu ya. Perhatikan, ini anak dari berbagai macam orang ini. Tapi mereka begitu melihat mainan, mereka bisa bermain bersama-sama. Itulah anak kecil. Mereka tidak membeda-bedakan, sepanjang itu sama-sama anak-anak. Berdoa seperti anak kecil dengan merendahkan diri itu juga berarti kita mau mendoakan hal-hal yang mungkin buat kita itu kita tidak menyenangkan. Tetapi kita merendahkan diri untuk kita mendoakan orang-orang tersebut. Mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan doa-doa kita? Mari, saya mengajak kita melihat doa bukan sesuatu yang jauh, tetapi doa adalah sesuatu yang dekat. Saudara di mobil bisa sambil berdoa. Saudara sedang mendengarkan lagu, saudara berdoa. Dan bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan saja, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada saya, Tuhan? Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada saya? Di dalam KKR hari Rabu malam, pada waktu saya melayani, ayat utama yang dipakai adalah Yeremia pasal 1 ayat 7. Ayat itu kurang lebih mengatakan, kepada siapapun kau kuutus, pergilah. Berita apapun yang perlu kau sampaikan, sampaikanlah. Ada dua hal itu. Nah, saya kemudian ketika saya menyampaikan khotbah ini, itu juga menjadi khotbah yang meneguhkan saya dan saya mengatakan, Tuhan, kepada siapapun kau kuutus. Tua, muda, anak-anak, kalau Tuhan merasa, saya merasa Tuhan utus, saya akan pergi. Dan entah pesan apa yang Tuhan mau sampaikan, saya akan pergi. Kadang-kadang belum jelas pesannya apa, tapi saya pergi duluan. Saya pergi duluan. Dan saudara, ketika Tuhan buka kesempatan untuk pergi kepada sesuatu, kepada orang yang rasanya tidak pernah saya pikirkan. Saya belum pernah terpikir untuk pergi, belum pernah pergi ke tempat orang tersebut. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya melalui Yeremia pasal 1 ayat 7. Dan saudara belajar untuk merendahkan diri. Berapa banyak ketika Tuhan gerakkan hati kita untuk pergi kepada seseorang, kita berpikir 2, 3, 4, 10 kali. Ketika Tuhan gerakkan hati kita untuk mendoakan, kita beranalogi atau kita berlogika, berasional. Saya kalau doakan orang itu lucu enggak ya? Saya kalau tumpang tangan atau saya menyampaikan sesuatu kepada orang itu, saudara-saudara, berdoa dengan rendah hati itu juga berbicara. Kalau Tuhan gerakkan saudara mendengar Tuhan berbicara di dalam hati kecil kita untuk do something, lakukan. Lakukan. Karena engkau tidak pernah tahu. Dengan sungguh-sungguh sampai engkau melakukannya. Ya, sampai engkau melakukannya. Saudara, saya akan tutup next dengan ya ini doa Musa adalah doa seperti anak kecil, ya. Musa mengatakan, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, saya melihat ini adalah doa seperti anak kecil. Tuhan, aku gak mau pergi. Tuhan, aku gak mau jalan. Musa yang sudah sekian puluh tahun bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, bisa doa seperti itu, ya. Tuhan, kalau engkau tidak berjalan, aku tidak akan berjalan bersama dengan engkau. Itu doa anak kecil. Tuhan, kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu, saya juga tidak akan bekerja atau tidak akan berjalan. Nah, terakhir saudara-saudara, ini slide. Nah, Charles Blondin,
Ini adalah seorang orang yang berjalan di atas tali ya. Dia seorang akrobatis dari Prancis. Dan di dalam karirnya dia ingin go internasional. Satu kali kemudian dia melakukan pertunjukan dengan berjalan di atas di dekat air terjun Niagara. Di dekat air terjun Niagara. Kemudian Charles Blondin dia bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya saya bisa berjalan bolak-balik di atas tali dengan menggendong seseorang? Karena namanya sudah sangat dikenal. Semua penonton berteriak, percaya. Kemudian Blondin mengatakan, baik, kalau kalian percaya, siapa yang mau naik ke punggung saya? Penonton terdiam. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang merespon. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa bertindak itu bukan iman. Itu imajinasi. Itu hanya kata hati. Iman membutuhkan tindakan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkorban untuk kita. Dan Tuhan merindukan untuk memiliki hubungan dengan kita, mengenal Dia. Maka kita bertindak dengan mengenal Dia. Kenal Dia. Ambil waktu mengenal Dia. Di dalam cerita Charles Blondin ini, pada akhirnya ada satu yang mau digendong, yaitu manajernya sendiri, yang bernama Harry Colcourt. Manajernya mau digendong karena manajernya kenal baik kesanggupan, kemampuan dari Charles Blondin. Betapa apabila kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tanpa pengenalan. Kita beragama, kita bahkan kemudian terpancing untuk hanya mengamati gereja. Coba ketika COVID terjadi, semua fasilitas gereja tidak ada efeknya kecuali fasilitas online. Orang ditentukan oleh niatnya masing-masing. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita di bulan Februari, mari kenalah Tuhan saudara-saudara dengan berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan, apakah ini benar Tuhan? Apakah ini benar? Tuhan pasti menjawab, saudara. Lupa apa benar? Nah, disitulah saudara beriman. Menjadi seperti anak kecil. Beriman secara total. Satu kali kami pergi ke pantai. Waktu anak saya masih kecil. Waktu itu kami di Filipina. Karena di pantai Kevin masih terlalu kecil untuk main-main di pinggir pantai ya. Jadi Kevin dengan mamanya, terus saya dengan Axel. Kami pergi ke pantai, ada ombak begitu. Waktu ombak datang, kami berlari. Saya dan Axel berlari, gitu ya saudara-saudara. Tapi kemudian saya sadar, saya ada cincin ini. Saya takut kalau main air nanti longgar, cincin jatuh gitu ya. Tapi jarak bibir pantai yang pasir itu cukup jauh dengan tempat berteduh, di mana di situ ada Ibu Lili bersama dengan Kevin. Jadi cuma kalau saya gendong Axel balik lagi ke sana, lalu kemudian balik lagi ke pantai, aduh repot gitu. Pasirnya juga pas yang bagian tidak ada airnya itu panas gitu ya saudara-saudara. Sehingga kemudian saya pikir gimana nih, saya tinggal Axel. Jadi saya bilang kepada Axel,
kamu berdiri di sini, stand up here, lalu kemudian saya buat garis melingkar. Di pasir itu saya buat garis melingkar dan mengatakan, you just stand up here. Dan saya ngomong, kalau ada ombak, karena ini anak kecil ya saudara, begitu lihat ombak dia ingin sambut ombak itu. Jangan melewati lingkaran ini. Don't pass the border, the circle. Saya ngomong begitu. Oke, Esel. Ya papa, yes papa gitu ya. Yes papa, oke. Ingat ya, papa akan kembali. Nah saudara-saudara, saya tinggalkan anak saya sambil melihat, saya kemudian pergi ke Ibu Lili dan melepas cincin. Dan saudara, saya perhatikan anak saya dari jauh begitu ya. Tiap kali ada ombak, dia seperti tergoda untuk kemudian menyambut ombak itu. Karena banyak anak kecil. Tapi tiap kali dia lihat garis itu, dia ingat. Dia tidak melampaui garis itu. Saudara-saudara, anak kecil betul-betul percaya total. Percaya bahwa papanya pasti kembali. Percaya bahwa maksud papanya adalah baik. Dia percaya dengan tulus kepada papanya sepenuh hati. Dan dia bergantung bahwa apa yang dikatakan oleh papanya itu benar. Itu demi keselamatan dia. Itulah anak kecil. Berapa banyak di antara kita merasa lebih tahu dari apa yang Tuhan pikirkan dan rancangkan. Sehingga kita cari jalan sendiri. Kita membangun sesuatu yang menurut kita pikiran baik. Padahal kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya, firman Tuhan sangat jelas bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan dibuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada waktu yang lain kering, dia tidak akan kering. Tetapi kita seperti kemudian mempersiapkan diri sendiri. Berpikir dengan membangun sesuatu yang baik, tetapi dengan meninggalkan atau tidak mengandalkan Tuhan, itulah yang terbaik. Saudara, berdoalah seperti anak kecil. Miliki iman yang total, hati yang tulus, dan merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Satu kali kalau orang lain bertanya kepada saudara-saudara tentang Tuhan, saudara-saudara, bukan bertanya tentang doktrin. Ya, kalau ngobrol tentang doktrin itu ya saudara-saudara, enggak akan ada habis-habisnya. Ya, sepanjang saudara mau baca buku, saudara akan selalu bisa memberikan jawaban. Tapi andai kata satu kali ada orang yang bertanya kepada saudara-saudara, Pak, saya ini sakit Pak. Apakah Bapak bisa doakan saya dan Bapak yakin bahwa Tuhan Bapak bisa menyembuhkan saya? Bayangkan kalau saudara dan saya ini asing dengan Tuhan kita. Ya, kita akan ngomong apa saudara-saudara? Kita akan ngomong apa? Maka kenalah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya akan bertanggung jawab kepada orang-orang yang lain. Mari kita akan berdoa. Saya minta pelayan maju ke depan dan kita juga mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan melalui pujian ini. Dan sebelum menyanyikan pujian ini, bagaimana kehidupan doa saudara-saudara? Doa menurut saya kalau konsisten ya, saya merasa bahwa saya pun kadang-kadang kurang konsisten. Yang diperlukan ketekunan.
Berapa banyak kita ingin merenungkan firman Tuhan tiap hari, tapi kadang-kadang kita bolong. Berapa banyak di antara kita ingin berdoa, tapi kita bisa saja bolong. Diperlukan ketekunan. Ketika itu mulai longgar, kita datang lagi. Seperti anak kecil yang saya sampaikan. Hari ini dia nangis-nangis karena tidak diajak ke sekolah oleh cecenya. Setelah tenang, besok dia nangis lagi. Besok nangis lagi. Itu hati anak kecil. Dia tidak akan menyerah, saudara-saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saudara-saudara, kata-kata pujian ini coba renungkan. Kata-kata mengatakan kasih-Mu tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Coba saudara-saudara pikirkan apa yang saudara rasa, yang saudara-saudara sebenarnya dan saya tidak layak menerimanya, tapi Dia memberi lebih, saudara, dan mengucap syukur betapa Dia merindukan untuk engkau mengenal Dia, berhubungan dekat dengan Dia. Saudara-saudara, saya tahu ada orang-orang yang baik kepada saya ketika saya bertemu dengan dia. Dia mengatakan, Pak Agus suka ini. Wah, saya tahu kenapa. Karena dia ingin ngobrol dengan saya, dia ingin punya waktu dengan saya. Berapa banyak saudara sudah menerima berkat Tuhan, tapi saudara tidak sedang merasa bahwa Tuhan ingin punya waktu dengan saudara-saudara. Saudara diberi keluarga, diberi pekerjaan, saudara diberi hal-hal yang itu adalah pemberian Tuhan, dan kita pikir kita layak menerimanya. Saudara-saudara, Tuhan berikan itu supaya engkau tahu Dia sedang kasih sign, Dia kasih tanda-tanda bahwa hey, I want you, saya mau kau, saya mau punya waktu, engkau punya waktu dengan saya. Saudara-saudara, itulah Tuhan.
yang merindukan saudara mengenal Dia lebih lagi. Mengenal Dia lebih lagi. Berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan, aku agak jauh dari Engkau Tuhan. Tolong aku untuk aku bisa dekat lagi dengan Engkau. Ambil komitmen untuk dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di depan kita ada unsur-unsur perjamuan kudus. Saya persilahkan untuk bisa dibagikan. Roti dan anggur merupakan pengorbanan Tuhan bagi kita. Roti yang melambangkan darah, melambangkan tubuhnya yang telah hancur, dan anggur yang melambangkan darah yang telah tercurah. Ada titik-titik di mana saya merasa Tuhan, saya mentok, saya berhenti di sini Tuhan. Saya melayani dan saya tidak bisa sanggup lebih jauh lagi. Tapi ketika mengingat tubuh dan darah Tuhan, hati saya luluh. Ada suara yang berkata, Agustinus, kamu bisa bukan karena kamu mampu. Kamu bisa karena aku yang mengutus kamu. Berapa banyak di antara kita lupa kalau Tuhan mengutus kita ada di Surabaya ini untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kita mengatakan saya sudah tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kalau Tuhan yang berkorban buat saudara dan saya dan mengutus, menyampaikan sesuatu di dalam hati kecil kita, Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Karena Dia sudah berkorban bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, oh haleluya, amin. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Saudara-saudaraku, mari kita mengambil unsur-unsur perjamuan. Maka Yesus mengambil roti dan sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Ingat akan aku itu berbicara bahwa tubuhnya sudah terpecah-pecah bagi kita. Ingat akan aku juga berbicara
bahwa melalui bilur-bilurnya saudara dan saya dipulihkan, disucikan dan disembuhkan. Mari kita makan bersama-sama. Persiapkan anggur. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Engkau tidak perlu lagi mencurahkan darah binatang, karena darahku yang kudus, yang suci telah tercurah untuk menebus segala dosa, segala pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh darah Yesus, saudara dan saya beroleh kesucian Allah." Mari kita bersyukur buat darah Yesus yang menyucikan kita. Jangan tahan rasa sakit hati, kebencian, rasa dendam membalas. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membalaskan kejahatan kita. Tuhan tidak mendendam. Tuhan bahkan mati mencurahkan darahnya bagi kita. Apabila ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul dengan hatimu yang merasa terluka, tersakiti, belajarlah melalui mengingat darah Yesus. Engkau mengampuni sebagaimana darah Yesus yang tercurah bagi kita masing-masing. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan kekuatan yang dari Engkau untuk dapat menceritakan kepada dunia ini bahwa Yesus bukan hanya mati buat orang percaya, tapi Yesus mati buat semua orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman yang luar biasa. Biarlah pulang dari tempat ini kita memiliki hati seperti anak kecil, hati yang tulus, iman yang penuh, dan juga hati yang berdoa dengan rendah hati. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami memiliki hati dan berdoa seperti anak kecil ya Tuhan, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Agus ya Tuhan. Berdoa dengan hati yang tulus, dengan iman yang penuh, dan juga dengan iman yang rendah hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah berkatilah persembahan yang akan kami berikan ini. Berikanlah kami hati yang penuh, juga hati yang tulus ya Tuhan dalam memberikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asyir. Kantong persembahannya bisa tolong diedarkan dari depan ya, diedarkan dari depan, diedarkan oleh Asyir. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.
Pertama-tama saya mau welcome buat semua teman-teman yang hadir. Thank you buat kehadirannya, thank you. Welcome juga buat semua teman-teman yang baru pertama kali hadir, baru teman-teman mungkin yang baru join secara online. Welcome. Dan besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan-pertemuan ibadah yang lainnya dan pertemuan-pertemuan gereja yang lainnya. Nah, kami juga ingin mengundang teman-teman untuk beribadah buat teman-teman yang belum memiliki tempat yang tetap, memiliki gereja yang tetap untuk berjemaat, bisa join bersama kita di SIF House of Restoration setiap hari Minggunya jam 10 di tempat ini. Di Republik Salon lantai 3 atau ruko depan Loop dan disertai dengan ibadah Sunday School. Jadi sekali lagi saya ingin menginvite teman-teman untuk terus hadir secara rutin. Itu buat teman-teman yang sudah setia, thank you, tetap hadir ya setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai juga dengan ibadah Sunday School. Dan untuk hari Selasa ini, untuk pengumuman seminggu ke depan, di hari Selasa ini kita akan diadakan KTB Leadership. Jadi buat semua KTB leader kehadirannya diwajibkan kehadirannya untuk di KTB Leadership kita yang akan diadakan jam 19.30 secara online. Jadi kami sangat berharap kehadiran para KTB Leadership di meeting kita di hari Selasa jam 19.30 secara online, nanti linknya akan di-share oleh Pak Agus. Dan lalu di hari Kamis kita akan ada KTB ada di tiga tempat, KTB Barat 1 dan 3 digabung, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Nah, itu di hari Kamisnya. Dan untuk KTB mahasiswa, apakah saudara masih libur ya? KTB mahasiswa masih diliburkan. Oh masih ada? Oh ya, KTB mahasiswa Jumat ini diadakan di tempat ini ya Pak? Oke, KTB mahasiswa diadakan hari Jumat ini jam 6 ya. Jam 6 di tempat ini untuk KTB mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang mau invite teman-teman mahasiswa bisa join di KTB mahasiswa kita. Nah, lalu saya ingin mengumumkan teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari ini. Di tanggal 18 ada Ko Wiang, dan lalu tanggal 27 Februari ada Bapak Gembala kita tercinta yang akan berulang tahun, Pak Agus. Jadi jangan lupa dikasih selamat untuk Bapak Gembala kita tercinta. Oke. Sekian pengumuman. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Pak Agus, sepertinya egois rasanya jika saya tidak men-sharekan kebaikan Tuhan yang baru saya alami. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu bahwa tepat 2 minggu yang lalu di hari Minggu, saya habis mengalami kecelakaan mobil. Saya habis mengalami kecelakaan mobil yang hebat, bukan yang biasa tapi yang hebat, benar-benar hebat. Dan benar-benar kemurahan dan mujizat Tuhan, saya masih bisa di sini dengan wajah yang masih lengkap, wajah yang masih sehat, 2 tangan dan 2 kaki yang masih sehat gitu. Saya ceritakan dulu kronologinya secara singkat karena saya jujur nggak mau berlama-lama di sini, nanti saya ingin menceritakan apa yang Tuhan ajarkan melalui kecelakaan ini. Gitu. Nah, jadi 2 minggu lalu di sore, saya setelah selesai ibadah, saya ada acara, lalu sore saya tuh kayak kepengin keluar gitu. Jadi saya keluar rumah sebentar, cuma putar-putar, akhirnya saya putuskan untuk kembali ke rumah. Sekitar setengah jam aja saya putar-putar mencari tempat, cari makanan, harus cari apa gitu loh. Dari tempat, tapi ternyata, sudah nggak usah, pulang saja. Di tengah perjalanan sekitar 500 meter, sebenarnya saya ada fotonya sih, cuma terlalu vulgar kalau ditampilkan, jadi enggak usah lah. Kayak gitu. Jadi sekitar kurang lebih 500 meter sebelum saya mengalami kecelakaan, saya itu memutar radio. Gitu. Memutar radio karena saya udah ngerasa saya udah ngantuk gitu. Saya udah ngantuk, akhirnya saya putar radio. Nah, kenapa tiba-tiba di tengah jalan saya hilang kesadaran. Benar-benar hilang. Tiba-tiba brak, sudah menabrak pohon. Brak, langsung saya kebangun, itu airbag sudah keluar, kaca sudah pecah, brak, langsung telinga ini kalau kalian pernah nonton film-film ya langsung nying gitu, telinga langsung nying, brak, langsung saya sadar loh, saya ini barusan nabrak. Yang saya lakukan, saya langsung membuka pintu karena saya takut mobil tersebut meledak, lalu tidak lama pohon tersebut jatuh. Jadi pohon itu jatuh benar-benar mengenai mobil saya, dan kalau ada orang di mobil saya, dan mereka nggak sempat keluar ya, sudah pasti kena pohon tersebut. Dan pohonnya cukup besar ya, pohon palem. Saya langsung keluar. Nah gitu sih, terus nggak lama ya udah saya telepon suami saya, habis itu ya begitu kejadiannya. Dan waktu saya keluar dari mobil tersebut, jujur saya sih jujur bukan
bukan merasa trauma atau mengasihani diri saya sendiri gitu. Tapi saya malah bersyukur gitu, bersyukur sama Tuhan, Tuhan, saya ini masih berdiri loh. Masih kan ya kan saya sering melihat orang kecelakaan itu sudah mungkin badannya sudah nggak berfungsi atau gimana. Waktu saya keluar dari mobil, saya langsung, wih Tuhan, pada apa kondisi saya ini masih lengkap gitu. Dan waktu saya mau ngambil handphone saya kebetulan masih di dalam mobil gitu, mau ngambil handphone, mau telepon suami saya gitu kan. Langsung telepon suami saya saya tuh sempet ngaca gitu kan, wajah saya masih lengkap gak ya ini ya. Ngaca di spion gitu, wajah saya masih lengkap gak ya ini ya, ada luka gak ya gitu ya. Teman-teman, oh Tuhan masih lengkap ternyata Tuhan gitu kan. Terus ya udah, lalu saya ya itu udah gitu saya langsung. Dan itu ya saya lupa mention itu tepat 1 minggu sebelum pernikahan adik saya gitu. Bayangin, 1 minggu sebelum pernikahan adik saya mengalami kecelakaan seperti itu gitu. Kecelakaan yang hebat gitu. Dan kalau kalian lihat beliau tuh kayak semua orang masih ngomong, ih ini orangnya nggak apa-apa dah. Dan puji Tuhan saya nggak apa-apa gitu loh. Dan itu sih yang saya mau siarkan ke teman-teman gitu kan. Yang pertama pasti saya bersyukur gitu, kebaikan Tuhan luar biasa. Itu kalau bukan karena Tuhan, ya saya jujur sudah nggak mungkin selamat gitu. Itu luar biasa sekali loh, kayak wih, sewaktu saya keluar dari mobil langsung kayak Tuhan thank you loh Tuhan, saya masih diberi kehidupan gitu. Kalau orang mama saya bilang ini kamu sudah menggunakan kesempatan kedua loh, nyawa cadangan gitu katanya, benar-benar nyawa cadangan karena dikit lagi udah lewat loh saya kalau mau jujur itu. Nah, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Tapi puji Tuhan saya masih diberi kesempatan gitu. Apalagi saya memiliki anak-anak gitu kan. Ini biar masa anaknya nggak punya mama di masa muda gitu kan, nggak mungkin, malah yang masih kecil sekali gitu. Nah itu sih. Jadi intinya yang saya pelajari itu yang pertama yang pasti bersyukur gitu. Karena pertolongan Tuhan itu real gitu loh. Kayak tadi seperti yang Pak Agus sharekan gitu, God is on us gitu. Jadi kalau keadaan teman-teman mungkin lagi baik-baik saja, kalian teman-teman diberi kesehatan, diberi tubuh yang lengkap, ya jangan diremehkan. Karena itu benar-benar pertolongan Tuhan, diberi nafas yang enak gitu. Apalagi saya memiliki ama yang sakit gitu kan, nafas saja susah gitu. Diberi nafas yang enak, dan diberi kemudahan itu bukan yang sia-sia gitu yang diberikan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan tuh sayang sama kita dan memiliki tujuan. Dan lalu yang pasti saya syukuri tidak ada korban jiwa, sama sekali tidak ada, dan benar kecelakaan dan ya puji Tuhannya tidak ada korban jiwa gitu ya. Meskipun sempat heboh atau apa, meskipun saya ada kerusakan, tapi yang paling penting tuh dari korban jiwanya gitu kan. Kalau dari korban jiwa tidak ada sama sekali, baik saya pun baik-baik saja, dari keluarga saya tidak ada, dari luar yang kena pohon tersebut tidak ada, yang saya tabrak pun tidak ada gitu ya. Itu puji Tuhan sekali sih. Dan yang lalu yang saya ajari juga itu lebih menghargai hidup gitu, hidup dan waktu yang Tuhan berikan gitu. Karena kalau jujur ya, to be honest gitu, kayak saya tuh kan orangnya really taking care of my appearance dan look gitu kan. Jadi apapun saya lakukan, kalau saya punya banyak uang saya sudah operasi semua ini. Saya sudah operasi. Tapi karena kebaikan Tuhan jadi saya tuh gak berani aneh-aneh gitu. Kayak aduh ini kesehatan, ini nyawa sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Sudah gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang bahaya-bahaya. Sudah harus dihargai, harus disayang gitu kan. Ini pemberian Tuhan gitu. Pemberian Tuhan dan pergunakan dan yang terakhir gitu yang saya pelajari itu pergunakan waktu dan kesempatan kita sebaik mungkin. Karena waktu kita tuh di dunia ini singkat loh. Waktu saya kecelakaan, Tuhan saya ini masih diberi kesempatan hidup. Apalagi Tuhan yang Engkau mau. Saya komitmen, saya ingin jadi sepertimu gitu. Saya ingin jadi lebih lagi ya meskipun gak munafik ya, masih ada hal-hal yang susah gitu loh saya rubah, tapi lebih berkomitmen untuk berubah gitu, lebih mengikut Tuhan gitu, lebih berkomitmen untuk benar-benar serupa. Karena kalau Tuhan mau mengambil kita itu cepet loh. Waktu saya mengalami kecelakaan itu saya merasakan benar-benar Tuhan, Tuhan tuh kalau mau mengambil kita tuh langsung sekejap aja udah diambil loh. Karena benar-benar kecelakaan itu terjadi cepat sekali gitu. Cepat sekali. Ya seperti itu. Jadi saya mau encourage teman-teman di sini untuk lebih apapun yang Tuhan berikan kepada kalian sekarang ini, termasuk saya juga. Ya benar-benar disyukuri dan seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Agus, biarlah kita itu benar-benar melibatkan Tuhan gitu, dan benar-benar kita memiliki iman dan tindakan yang bergantung bersama Tuhan. Ya, itu sih yang ingin saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli buat kesaksiannya, sangat memberkati. Dan saudara-saudara, saya pikir kalau ada di antara saudara-saudara next time mau bersaksi, it's okay.
bukan hanya hal-hal yang besar, tapi seperti kita belajar dari iman anak kecil. Hal-hal yang ordinary, biasa, tetapi itu sesuatu yang meaningful buat saudara-saudara. It's okay untuk kita bisa berbagi. Dan melaluinya ada orang-orang yang juga bisa diberkati. Ya, sekali lagi tadi ada KTB leadership, ya karena memang ada hal-hal yang kita perlu bicarakan sehubungan dengan KTB. Dan kemungkinan ada rencana di bulan Februari ini ada KTB gabungan, jadi kita mau prepare itu. Jadi saya mohon untuk saudara-saudara bisa hadir. Memang kita buat secara online supaya saudara-saudara benar-benar bisa hadir. Tidak ada hal apapun yang menghalangi saudara-saudara untuk hadir. Jadi saya dorong saudara-saudara untuk bisa hadir karena kita mau prepare untuk bulan Februari ini. Itu saja yang saya ingin highlight, dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani hari ini. Kita berikan aplaus buat mereka yang melayani dan juga saudara-saudara yang sudah hadir hari ini. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara. Kalau semua pelayan lengkap tapi nggak ada yang hadir, coba bayangkan saudara-saudara. Terima kasih buat kesetiaan saudara-saudara dan belajar untuk tetap setia. Saya berdoa dan kita semua berdoa supaya ada waktu di mana kita akan melihat buahnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya mendorong saudara-saudara untuk saudara-saudara mulai membangkitkan doa. Nanti di hari Selasa untuk KTB Leadership saya juga akan sampaikan tentang jurnal doa supaya kita mulai belajar untuk memperkuat bangunan rohani kita, ya. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di antara kita melalui kita semuanya. Dan itu sebabnya saya juga mengundang saudara-saudara yang belum ber-KTB, silakan saudara-saudara ber-KTB. Kita dukung KTB kita, komunitas kita, sehingga melaluinya saudara-saudara komunitas kita juga menjadi berkat. Ya, berapa waktu yang lalu ada orang WA saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana, tapi waktu saya lihat, ternyata nomor saya itu ada di Google. Nomor saya ada di Google, ya. Jadi, tapi ya dia bertanya gitu. Bertanya KTB atau Komsel itu ada di, apakah punya Komsel gitu ya, saudara-saudara. Dan saya sampaikan, ya kami ada gitu ya. Saudara-saudara bayangkan nih, kalau Komsel kita itu hidup, kita mau tawarkan orang itu juga enak gitu ya, saudara. Tapi kalau Komsel kita ini so-so begitu ya, lalu orang tanya, gerejamu ada Komsel enggak? Kita itu mau nawarkan jadi berat, betul ya? Nawarkan jadi berat, saudara. Karena kita takut dia rasa kecewa begitu ya. Saudara-saudara ketahuilah, di dalam bergereja, jemaat itu bukan customer. Jemaat adalah owner. Saudara dan saya adalah owner dari gereja ini. Kita adalah pemilik. Dunia adalah customer kita. Kalau kita tidak bangga dengan produk kita, bagaimana kita bisa berbicara kepada customer kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk saudara dan saya semangat. Mari kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Saya minta tolong Ibu Lili bisa maju ke depan dan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami dapat memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu besar, tetapi Engkau dekat bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berkomitmen untuk setiap hari kami membangun mesbah doa kami kepadamu. Engkau menolong kami juga Tuhan, agar setiap hari kami boleh menjadi berkat di dalam kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi berkat bagi orang-orang rekan sekerja kami, bagi keluarga kami, anak dan suami kami, istri kami ya Tuhan, maupun orang tua kami. Engkau memakai kami juga untuk menjadi saksi dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, agar orang lain juga boleh mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat mereka, sebagai penolong dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat. Jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan,
Mari Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Biar kami mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau. Amin. Kami juga berdoa Engkau memberkati pekerjaan dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong jika ada mengalami tantangan. Mari Tuhan berikan jalan keluar. Engkau juga Haleluya. memberkati setiap anak-anak kami yang sedang studi, kuliah. Tuhan Engkau memberikan kesuksesan bagi mereka. Amin. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, membangun bisnis. Mari Tuhan Kau memberkati juga. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sertai perjalanan pulang kami di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Engkau melibatkan dan mengandalkan Tuhan, sehingga melaluinya engkau melihat bahwa tangan Tuhan itu nyata di dalam setiap apa yang kau kerjakan. Lebih daripada itu, ketahuilah apabila engkau diberkati, apabila engkau diberi kelimpahan, apa bahkan ketika engkau diizinkan menghadapi tantangan dan persoalan, ketahuilah itu semua adalah bagian dari perjalanan imanmu untuk engkau terus belajar mengandalkan Tuhan dan memuliakan Dia di dalam segala hal. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. God bless you all.